Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini, dan semoga semua teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat, dimudahkan terus segala urusan dan dimurahkan rezekinya, serta dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun semua berada. Kembali lagi kita mengudara di atas sirkuit MotoGP Mandalika pada hari ini di Sabtu tanggal 26 Juni 2021. Terlihat cuaca sangat cerah dan progres pengerjaan pun makin dipercepat di seluruh dari sektor yang ada di bagian sirkuit MotoGP Mandalika ini. Ya, seperti biasa kita sudah berada di atas tikungan yang ke-17. Terlihat di depan sini sudah dilakukan penumpahan atau timbunan beberapa gravel yang akan dihamparkan segera di sisi kanan dari tikungan yang ke-17, dan persiapan untuk race control atau pencapaiannya sudah terlihat sudah mulai persiapan untuk membuat bagesting bagian atas untuk pengecoran lantai 2. Ya, bisa dibilang walaupun hujan terus melanda dari 2-3 hari terakhir, pengerjaan pun tidak bisa dihentikan. Pengerjaan terus berlanjut dan penyelesaiannya juga terus dikebut. Ya, untuk race control area sudah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, silakan untuk mengklik video tersebut agar mendapatkan informasi yang lebih detail dan lebih jelas. Intinya, race control dibangun untuk melakukan supervisi dari balapan. Kita geser ke kiri atau ke sisi timur di sini. Untuk persiapan lahan masih dilakukan untuk area pedok yang akan menaungi 40 garasi bagi para tim atau para pembalap dan kru-krunya. Dan pembetonan sudah terlihat makin signifikan, sudah hampir di bagian tengah untuk bagian garasinya. Kita berada di atas sisi sayap sebelah kiri untuk tunnel 1. Kita akan memantau balik untuk area pedok yang akan membentang ke sisi barat mendekati bangunan race control yang sudah kita pantau tadi, dan persiapan untuk jalur coupling di mana pit box maupun convention exhibition, hospitality suite dan sebagainya terus disiapkan di sini. Penggalian badan jalan dan pemadatan dan penghamparan subbase untuk entry point masuk ke dalam tunnel 1. Area pedok yang dibangun di sini tidak lebih dari 20.000 meter persegi, tapi itu sudah cukup bisa menaungi seluruh tim pembalap dan kru-krunya. Dan masih terlihat di sini sejumlah geobrok untuk pit wall belum ditata atau belum diletakkan pada tempatnya karena masih ada melakukan pengeboran atau pengecoran yang terlihat di depan sana, yang mana mulai dari titik starting grid atau starting gate akan menuju ke arah sini. Kemudian di sisi kanan untuk pemasangan spectator fence maupun geobrok dengan debris fence sudah terlihat rapi di sepanjang trek lurus, khususnya di service road sebelah kanan membentang dari tikungan yang ke-17 sampai ke tikungan yang pertama. Sedangkan sisi kiri dari pit lane di sini belum dilakukan persiapan pengerjaan dari service road sebelah kiri, sedangkan untuk pit lane sendiri seperti yang kita tahu sudah dilakukan pengaspalan. Di depan kita merupakan tikungan yang pertama dari sirkuit MotoGP Mandalika berbelok kanan menuju tikungan yang kedua. Kita akan lanjutkan pantauan dahulu ke area hilltop view yang sedang dikerjakan di bagian pojok kiri dari tikungan yang pertama ini. Tampak jelas bukit pink hill yang mulai berwarna pink dari bunga bougainville atau tanaman bunga kertas yang sudah ditanam hampir 5.000 tanaman, dan masih terus akan dilakukan penanaman nanti sekitar 35.000 tanaman dari bougainville tersebut. Dari tikungan pertama menuju tikungan kedua untuk runoff aspal yang sudah didedikasikan atau diberikan prime coat sekarang sudah mulai mengotor lagi dengan hujan dan debu ataupun lumpur yang menggenang kemarin sedikit di sini.
Dan koreksinya dari drainase rotan yang ada di sisi kiri dari track lane untuk di tikungan yang kedua menuju tikungan yang keempat terus diselesaikan pengerjaannya. Namun untuk bagian curve yang ada di sepanjang trek belum juga tuntas dilakukan di seluruh dari 4,31 km. Kemudian di sisi kiri dari tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam sudah rapinya geobrok dengan debris fence dan juga spectator fence sudah dilakukan selesai pengerjaannya hampir menuju ke tunnel 2. Sudah kita melewati tikungan yang ke-6, di depan merupakan tikungan yang ke-7, kita melihat ke sisi kanan pengerjaan dari drainase permukaan yang akan selesai dari pembuatan tanggul bebatuan, kemudian berbelok ke kanan menuju bawah tunnel 2 di sini di sisi sayap sebelah kanan agar terkonek ke depan sana hingga bisa terbawa mengalir menuju Laguna. Dan di sini progres di sisi sayap sebelah kanan untuk tunnel 2 sudah melakukan pengecoran bagian dari bak kontrol sistem drainase yang ada di sini. Jadi debit air sekarang di sini sudah terlihat jelas karena pemandangan yang kita punya di sini sedang ada air pasang sehingga debit air yang mengalir dari bawah tanah seperti ini dan harus dilakukan pemompaan atau penyedotan keluar agar bisa dilalui oleh kendaraan pada tunnel 1 ataupun tunnel 2. Ya, sisi sayap sebelah kiri juga dengan progres yang sama masih melakukan penyedotan atau pemompaan air yang ada di dalam bak kontrol dari sistem drainase tunnel 2 terus dilakukan penyelesaiannya. Dan nanti di sepanjang bibir pantai di sini akan menjadi kompleks resort juga. Bisa terbayang keindahannya nanti kalau semua sudah terbangun. Kita lanjutkan pantauan menuju trek berikutnya di tikungan ke-9. Di sini masih belum ada penyelesaian dari penghamparan gravel bed yang ada di sisi kiri trek lane, sedangkan untuk area rumput yang ada di sisi kanan sudah hampir tuntas 100%. Kini kita berada di atas tikungan yang ke-10. Kita melihat di sini progres pengerjaan masih melakukan penyempurnaan area gravel bed yang ada di sisi kiri dari track lane. Selain itu, pemasangan geobrok untuk concrete barrier bersama debris fence sudah terlihat semakin rapi. Begitu juga dengan spectator fence yang ada di sisi pinggirnya. Ya, di sini kita melihat sejumlah para pekerja yang membawa atau menyiapkan timbunan-timbunan untuk tanah di antara surface road sebelah kiri dengan jarak di bagian di safety fence atau spectator fence yang ada di pinggir sini. Dari sisi sini benar-benar jelas kalau sirkuit MotoGP Mandalika berada di pinggir pantai atau pinggir laut, dan pengerjaan di sini untuk fondasi spectator fence terus dilaksanakan di area reklamasi dari tikungan ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Ya, ada banner di sini sebagai guide untuk teman-teman yang mau masuk ke dalam sirkuit untuk melihat progres atau pencapaian dari beberapa titik dari sirkuit MotoGP Mandalika. Kita lanjutkan pantauan kita menuju tikungan yang ke berikutnya, melintas di atas track lane dan serasa sedang melakukan test ride di atas sirkuit MotoGP Mandalika. Kita coba melihat ke sisi kiri atau bagian pojok kiri di sini sejauh mana progres pengerjaannya. Ya, terlihat di samping kanan dari service road sebelah luar sudah dilakukan prime coat dan pengaspalan akan segera dilanjutkan atau dilakukan. Dan masih sejumlah alat-alat berat di sini masih menyelesaikan area di mana akan dilakukan pengaspalan di samping kanan dari service road sebelah kiri. Dan juga area bak kontrol sudah selesai dilakukan pembetonan, terlihat sekarang tinggal melakukan pembuatan penutupnya. Dan kesibukan terlihat di sisi kanan di service road sebelah kanan dari tikungan yang ke-12 sedang melakukan proses pengaspalan di samping kiri dari service road sebelah kanan. Dan pekerja yang lain masih menyelesaikan area gravel bed dan melakukan analisa untuk
mengukur ketinggian dari gravel bed dengan track length, dan disinilah pengerjaan dari pengaspalan yang bisa kita pantau pada pagi ini. Jadi pengaspalan dilakukan penambahan pada sisi kiri atau kanan dari service road karena yang sudah diaspal dahulu sudah digunakan sebagai concrete barrier dengan debris fence, dan juga nantinya akan diletakkan di bagian dalam sini untuk tire wall atau ban-ban sebagai penahan benturan, dan juga airbag atau teman-teman menyebutnya air fence. Dan masih terpantau dari ketinggian sini untuk service road sebelah kanan belum tersambung di sisi kanan dari tikungan yang ke-13. Ya, sejumlah pipa-pipa beton juga masih standby di sana untuk siap dilakukan penanamannya. Namun di sini untuk relokasi lahan belum selesai dikerjakan. Kita akan lanjutkan pantauan di tikungan yang ke-13 menuju trek berikutnya. Di sini untuk area run up aspal yang ada di sisi kanan maupun di sisi kiri dari tikungan ke-13 menuju 14 belum ada kelanjutan pengerjaannya, sedangkan timbunan-timbunan untuk gravel bed di sisi kanan sudah siap dihamparkan. Dan di area di mana masjid yang sudah direlokasi sedang melakukan perkebutan pengerjaan service road sebelah kiri, dan area gravel bed yang ada di sisi kiri dari track lane di tikungan yang ke-14. Ya, dari tikungan ke-15 terpantau kalau area curve di sisi kanan trek belum diselesaikan pengerjaannya maupun area verge, namun untuk service road sebelah kanan sudah dilakukan pengaspalan menuju tikungan yang ke-16 dari tikungan yang ke-15. Ya, terlihat sekali kalau pengerjaan pada akhir-akhir ini sangat memuaskan, apalagi sudah dilanda hujan beberapa hari terakhir, dan di bagian dari track lane sendiri tidak ada kita jumpai genangan air ataupun genangan banjir. Jadi untuk track lane sendiri atau untuk drainase roton sudah berfungsi dengan optimal di sepanjang 4,31 km dari keseluruhan 17 tikungannya. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya reportasikan pada siang kali ini buat seluruh teman-teman yang ada di Indonesia. Semoga informasi ini sangat bermanfaat buat kita semua, dan mohon maaf kalau ada narasi maupun visual yang masih kurang. Selamat beraktivitas dan jaga terus protokol kesehatan dimanapun semua berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.